天剑山的仇恨。冲！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-439. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 438. Kemarin, serangan yang begitu kuat telah dilancarkan kepada formasi pertahanan Aliansi Darah. Namun, harta abadi yang digunakan oleh para tetua Gunung Suankong masihlah belum mampu menghancurkan formasi itu. Padahal Suan Jiankong sudah beberapa kali melakukan penyerangan, tapi tetap saja semua itu tidak ada hasilnya. Ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng pun turun tangan untuk bisa menghancurkan formasi itu. Harta abadi yang mereka miliki pun mulai dikeluarkan dan siap untuk menghancurkan formasi pertahanan. Siapa yang mengira kalau serangan mereka telah berhasil menghancurkan formasi itu dan membuat peperangan akhirnya dimulai juga. Muyun sepertinya sudah menduga hal itu terjadi, maka karena itulah ia pun meminta untuk melakukan serangan balik. Para tetua dengan sigap menahan para tetua dari Gunung Suankong. Sedangkan Ketua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng ditahan oleh Hiku. Untuk 3 pemimpin keluarga besar juga ditahan oleh salah satu tetua ketika mereka ingin mencoba menyerang Muyun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini pertarungan masihlah terus berlanjut di antara tetua Aliansi Darah menghadapi 3 keluarga besar. Meskipun hanya seorang diri, namun kekuatan yang tetua ini miliki tidaklah main-main. Bahkan formasi pertahanan yang para ketua bentuk bukanlah apa-apa baginya, dan sangat mudah untuk dia hancurkan. Para pemimpin keluarga tentu menjadi agak panik, terlebih lagi tetua ini masuk ke dalam formasi mereka dan mulai melancarkan serangan balik. Ini pun mengakibatkan mereka dikeluarkan secara paksa dari formasi. Mereka penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi, karena bagaimana bisa mereka bertiga dibuat tidak berkutik oleh satu orang saja. Tetua ini meminta ketiga pemimpin keluarga untuk mengajarinya. Kesal diremehkan, 3 pemimpin keluarga besar pun kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan itu, lagi dan lagi tetua dari Aliansi Darah unggul jauh. Bagaimana tidak, ia itu dengan begitu mudah melancarkan serang balik kepada mereka. Ia memanfaatkan kelengahan dari para tetua agar bisa bertarung dengan mereka secara satu persatu. Sayang sekali yang datang kemari tidak hanya mereka saja, namun terlihat ada beberapa tetua lagi yang datang kemari dan bersiap untuk menyerang Muyun. Tapi Muyun hanya santuy-santuy saja, karena bagaimanapun orang-orang Gunung Tianzian ada di sini untuk melindungi dirinya. Jitian sudah menunggu kedatangan para pemimpin 3 keluarga besar. Ia berjanji akan membalas apa yang telah mereka perbuat pada Gunung Tianziannya. Penetua Jin akan meladeni Jitian, sedangkan penetua Lin dan juga Xin diminta untuk menyerang Muyun. Tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Miao Xianzu, dan pertarungan pun telah terjadi di antara mereka semua. Bisa terlihat dengan jelas kalau saat ini Jitian sedang beradu serangan dengan penetua keluarga Jin. Kekuatan yang ia miliki tidaklah main-main, dan sepertinya kekuatan yang mereka miliki saling berimbang satu sama lain. Jadi tidaklah heran mengapa mereka cukup sulit untuk saling melukai. Sedangkan untuk Miao Miao sendiri harus berhadapan dengan 2 kepala keluarga sekaligus. Dengan kekuatan yang sekarang dia miliki, kedua pemimpin ini tidaklah bisa membuat dia takut. Dan benar saja serangan yang Miao Xianzu lancarkan bisa merepotkan mereka. Dan begitu pemimpin keluarga Lin dan Xin tidak akan bisa mendekati Muyun. 天剑山的仇恨。
Nah, untuk Muyun sendiri sepertinya telah merasakan sesuatu yang datang kemari. Dan benar saja, seseorang pun tiba, yang mana Muyun mengenalinya. Ia adalah Yang Seng, jenius muda dari keluarga Yang. Yang Seng merasa begitu terhormat bisa diingat oleh sosok Muyun, yang adalah pemimpin aliansi darah. Yang Seng sangatlah mengidolakan Muyun. Tapi sangat disayangkan, Muyun memiliki ambisi yang berbeda dengan Gunung Xuankong, dan malah membuat mereka saling bermusuhan. Jadi sangatlah mustahil bagi dirinya membantu aliansi darah. Yang Seng akan mengambil tindakan untuk bisa menghabisinya. Muyun tidaklah takut kepada Yang Seng. Selain itu, ia sudah tahu kalau dia telah berada di ranah peribulu tingkat 8. Sepertinya dia itu terlalu percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Muyun pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya, karena bagaimanapun Yang Seng bukanlah lawan yang bisa membuatnya kerepotan. Serangan yang Muyun lancarkan masihlah mampu ditahan oleh formasi yang dibentuk oleh Yang Seng. Tapi tetap saja ia tidak boleh meremehkan serangan dari Muyun. Setelah berhasil menahannya, kini adalah giliran Yang Seng untuk menyerang balik. Dia juga meminta Muyun untuk tidak meremehkan kemampuannya, karena bagaimanapun ia memiliki sesuatu untuk bisa mengalahkannya. Muyun akan meladeni permintaan dari Yang Seng, dan yang seharusnya menyerah dalam pertarungan ini bukanlah dia, melainkan Yang Seng. Serang Muyun dalam sekejap berhasil menumbangkan Yang Seng, dan hal itu pun langsung membuatnya meninggoy. Melihat apa yang terjadi tentu tidak bisa dipercayai oleh orang-orang Gunung Xuankong, karena putra suci mereka ditumbangkan dengan begitu mudah oleh Muyun. Muyun meminta Tianwuji untuk menganggap kejadian ini sebagai hadiah penyambutannya kepada mereka. Pertarungan terus saja berlangsung di antara aliansi darah dan juga aliansi Gunung Xuankong, yang mana sosok ini datang dengan begitu santuy di tengah-tengah pertarungan terjadi. Tujuannya kemari tentu bukan adalah untuk menemui sosok Muyun. Ia adalah Feng Yang. Kedatangannya kemari membuat tetua ini terkejut dan memintanya untuk tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi, Feng Yang tidaklah mendengarkan perkataannya, karena tujuannya kemari adalah untuk menghabisi Muyun. Feng Yang pun mulai mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, yang tentu saja ia sangatlah serius dengan perkataannya barusan. Melihat hal itu, penetua ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkannya. Terlebih lagi, dia ini juga disibukkan oleh para penetua aliansi darah. Untuk Muyun sendiri tidaklah takut dan apa yang sedang Feng Yang lakukan, dan dirinya akan meladeni permainan itu. Feng Yang kembali mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat untuk bisa menakutinya. Muyun tahu betul ini adalah kekuatan dari teknik 7 bulu kembali keabadian. Karena Muyun sudah tahu, jadi Feng Yang yakin dia pasti akan ketakutan. Muyun meyakini kalau Sekte Pedang Surgawi 33 pasti telah mewariskan teknik ini kepadanya. Ini pun membuat Muyun menjadi begitu bersemangat dalam mengalahkannya. Feng Yang tidak peduli dengan dendam Muyun itu, karena yang penting baginya hari ini dia akan mengalahkan Muyun. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka, yang mana lagi dan lagi Muyun bisa mengimbangi serangan lawannya. Akan tetapi kali ini ada yang berbeda, sebab Feng Yang bukanlah lawan yang bisa Muyun habisi dalam satu kali serangan. Mereka terus beradu pedang, mau itu Feng Yang ataupun Muyun, mereka sama-sama bisa menahan serangan lawan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan masihlah terus terjadi antara Muyun dan juga Feng Yang. Sepertinya pertarungan mereka ini terbilang cukup alot juga, karena masihlah belum ada tanda-tanda kalau Muyun bisa mengalahkannya. Begitu pula sebaliknya. Sampai akhirnya Feng Yang pun memberitahu kalau ia sudah memahami teknik berpedang Muyun. Akan tetapi Muyun sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia ingin melihat bagaimana cara Feng Yang bisa mengalahkan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.